Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani dari kelas 12 SMA Negeri 3. Hari ini saya akan menjelaskan tentang perang Korea. Nah, sebelumnya apa sih yang diketahui dari perang Korea? Yang kita ketahui kan pasti perang Korea itu adalah perang ideologi antara Korea Utara yang menganut ideologi komunisme dan Korea Selatan yang menganut ideologi liberal gitu kan. Nah, maka dari itu kita harus perlu tahu nih latar belakang terjadinya perang Korea. Nah, pasca Perang Dunia Kedua, salah satu persaingan yang paling jelas terlihat antara Uni Soviet dan Amerika Serikat adalah Perang Korea. Perang tersebut mengakibatkan terpecahnya bangsa Korea ke dalam dua negara, yakni Korea Selatan dan Korea Utara. Nah, hal ini bermula dari yang pertama, pada tanggal 9 Agustus 1945, Uni Soviet mengatakan perang dengan Jepang dan bergabung dalam Perang Pasifik. Hal ini tentu saja menyebabkan kekhawatiran Amerika Serikat kalau suatu waktu Uni Soviet menyebarkan paham komunismenya di Korea. Hingga pada tanggal 10 Agustus 1945, Amerika membuat rancangan Grand Design untuk menghalangi kedudukan Uni Soviet. Apa sih Grand Design itu? Grand Design adalah penunjukan wilayah untuk peluncuran senjata tentara Jepang di bagian selatan untuk Amerika Serikat dan peluncuran senjata bagian utara untuk Uni Soviet. Nah, pada tahun 1948, wilayah Korea mulai terbagi menjadi dua kekuatan politik, yaitu ada wilayah selatan yang berbentuk republik yang dipimpin oleh Chiang Man-rae, dan wilayah yang berdiri demokratik, itu dipimpin oleh Kim Il-sung. Ya, ini ada foto dari dua tokoh tersebut, pemimpin Korea Selatan yaitu Chiang Man-rae, dan pemimpin Korea Utara yaitu Kim Il-sung. Perang Korea pecah pada Juni 1950, ditandai dengan invasi tentara Korea Utara terhadap Korea Selatan dalam waktu 3 hari. Kota Seoul sudah berhasil dikuasai oleh Korea Utara. Nah, sehingga dalam hal ini, Dewan Keamanan PBB kemudian membantu Korea Selatan dengan memfasilitasi pertahanan negara tersebut. Hal ini ditandai dengan dikirimnya personel militer gabungan PBB yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris Raya, kemudian Turki, Kanada, Australia, Prancis, Afrika Selatan, Filipina, Belanda, Belgia, dan Selandia Baru. Pada 15 September 1950, di bawah pemimpin Komandan Jenderal Douglas MacArthur, pasukan gabungan PBB berhasil mendarat di pelabuhan Incheon. Pasukan PBB sebenarnya hanya ingin memukul mundur pasukan Korea Utara. Namun pada kenyataannya, MacArthur memukul mundur pasukan Korea Utara sampai perbatasan Tiongkok, sehingga membuat Tiongkok marah dan membantu Korea Utara untuk menghadapi pasukan PBB pada Oktober 1950. Selain itu, pasukan Uni Soviet juga mulai mengirimkan bantuannya untuk Tiongkok dan Korea dalam melawan pasukan gabungan PBB tersebut. Bantuan itu berupa persenjataan, pesawat tempur, dan pasukannya. Terpilihnya Eisenhower sebagai Presiden Amerika Serikat menggantikan Harry S. Truman membuat perubahan peta kekuatan dalam Perang Korea. Presiden ini berusaha menghentikan keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Korea, sehingga dibuatlah perjanjian gencatan senjata pada 27 Juli 1953, yang isinya antara lain menghentikan perang terbuka, sterilisasi area sejauh 4.000 meter dari garis pantai, penetapan area bebas militer, pelarangan memasuki area lawan, dan pembebasan tahanan atau pemulangan tahanan perang dibantu oleh NSC
atau The Natural Nation Superior Commission of yang terdiri dari negara Cekoslovakia, Swedia, Polandia, dan Swiss. Perjanjian ini kemudian ditandatangani oleh Letnan Jenderal William K. Harrison dari PBB, Jenderal Nam I dari Korea Utara, dan perwakilan militer Tiongkok. Nah, kemudian dari genjatan senjata tersebut, Korea sudah resmi terpecah menjadi dua, yaitu Korea Selatan dan Korea Utara. Nah, kemudian masing-masing menjalankan pemerintahannya. Pemimpin Korea Utara, Kim Il-sung, kemudian menciptakan kediktatoran yang sangat terpusat dan brutal di Korea dan memiliki kepemimpinan yang terbatas. Bahkan saat ini pemimpinnya itu lahir dari keturunan keluarganya gitu, termasuk Kim Jong-un yang sekarang menjabat sebagai presiden. Sedangkan di Korea Selatan, Chiang Man-rae menjalankan sistem pemerintahan yang otoriter, hingga pada akhirnya Chiang Man-rae mengundurkan diri akibat Revolusi April 1960. Apa sih Revolusi April 1960 itu? Revolusi April 1960 adalah revolusi demokratis yang dipimpin oleh para mahasiswa yang menolak kepemimpinannya Chiang Man-rae yang sudah mulai koruptif dan otoriter, seperti itu. Nah, selanjutnya pemerintahan militer dimulai dengan kudeta militer yang dipimpin oleh Chung Hae pada 1961. Akan tetapi pemerintahan militer itu runtuh oleh gerakan pro-demokratik. Nah, kesimpulannya adalah ada beberapa penyebab terjadinya perang di Korea. Di antaranya adalah persaingan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk menyebarkan ideologi liberalisme dan komunisme. Yang kedua, pembagian wilayah Korea yang terbagi menjadi dua. Namun pembentukan Korea Utara itu tidak disetujui oleh Amerika. Yang ketiga, keputusan Sidang Umum PBB pada 1948 yang merugikan Korea Utara akan berdirinya Korea Selatan. Kan tadinya wilayah Korea Utara dan Selatan itu satu wilayah gitu kan. Terus dipisah, jadi merugikan pihak satunya. Hingga saat ini, kedua negara tersebut berdiri dengan ideologi dan pemerintahan yang telah terbagi menjadi dua dan belum menyatakan perdamaian gitu, pernyataan damai, karena sampai saat ini hanya ada perjanjian gencatan senjata tersebut, sehingga sewaktu-waktu kedua negara ini bisa aja saling serang gitu, entah dari Korea Utaranya yang mulai atau dari Korea Selatan yang mulai. Nah, sehingga di kedua negara tersebut maupun di Korea Selatan maupun di Korea Utara itu diadakan wajib militer bagi kaum pria. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekurangan dan salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.